Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi yaitu manajemen operasional dan teknologi pendukungnya. Adapun kelompok saya yaitu saya sendiri Muhammad Dafa, ada Ahmad Ashari, ada Ahmad Maulana, Muhammad Iqbal Syahrul, Dehantri Juliansa, Muhammad Rehan Nur Ihsan, serta Alifia Mutmainah Aksa. Saya sendiri akan membawakan materi dan juga teman-teman yaitu tentang pengertian manajemen operasional, tujuan manajemen operasional, kegiatan-kegiatan dalam organisasi, fungsi-fungsi manajemen operasional, serta elemen-elemen dalam manajemen operasional. Saya sendiri akan membawakan tentang pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan seluruh kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasi faktor-faktor produksi secara efektif, efisien, untuk mendapatkan serta menambah nilai dan manfaat dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh sebuah organisasi. Manajemen operasional juga merupakan serangkaian kegiatan yang diciptakan atau menciptakan barang dan jasa melalui perubahan dari masukan dan keluaran atau tergantung dari supply dan demand. Manajemen operasional meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan barang, jasa, dan kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Kegiatan tersebut merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap urutan berbagai kegiatan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Yang pertama yaitu desain produk dan jasa, yaitu kegiatan menentukan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan kepada pelanggan dan bagaimana desainnya. Yang kedua yaitu pengelolaan kualitas, yaitu menentukan karakteristik kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dan siapa yang bertanggung jawab menciptakannya. Yang ketiga yaitu desain proses dan kapasitas, yaitu menentukan jenis proses dan besarnya kapasitas yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk atau jasa, dan peralatan atau teknologi apakah yang dibutuhkan dalam proses atau kegiatan operasional tersebut. Yang keempat yaitu strategi menentukan lokasi, yaitu menentukan lokasi perusahaan yang tepat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam menentukan lokasi yang tepat. Yang kelima yaitu strategi penentuan tata letak, yaitu menentukan bagaimana mendesain tata letak perusahaan sesuai dengan karakteristik proses produksi atau operasional perusahaan. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, yaitu menentukan desain pekerjaan operasional yang mendukung kelancaran proses produksi dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat melaksanakan proses produksi atau melakukan kegiatan operasional. Yang ketujuh yaitu manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan yaitu menentukan bagaimana melakukan pengintegrasian seluruh kegiatan operasional perusahaan melalui dari permintaan produk serta penyediaan bahan baku dan peralatan, melakukan proses produksi atau memberikan layanan hingga menyampaikan hasil produksi atau memberikan layanan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan perencanaan kebutuhan material dan ketepatan waktu pengadaan, yaitu menentukan berapakah persediaan bahan baku dan persediaan berbagai komponen lain untuk menunjang kelancaran proses produksi atau kegiatan operasional perusahaan, dan kapan melakukan pemesanan terhadap berbagai bahan baku dan komponen-komponen yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya yaitu penjadwalan jangka pendek dan jangka menengah, yaitu menentukan urutan proses atau pemberian layanan kepada pelanggan dan bagaimana kegiatan atau proses tersebut dijalankan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemeliharaan, yaitu menentukan bagaimana keandalan proses produksi atau pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dan siapakah yang melaksanakan fungsi pemeliharaan tersebut
sehingga proses pengelolaan kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi manajemen operasional. Kegiatan dalam manajemen operasional meliputi mengorganisasi pekerjaan, memilih proses, mendesain tata letak, mendesain pekerjaan, mengukur kinerja, pengendalian kualitas, penjadwalan kerja, pengelolaan persediaan, dan perencanaan produksi. Baik manajer operasional pada perusahaan barang maupun perusahaan jasa memiliki kegiatan yang sama. Manajer operasional berkaitan dengan orang, teknologi, dan batas waktu. Manajer tersebut membutuhkan keahlian teknikal, konseptual, dan perilaku yang baik. Manajemen operasional berkedudukan sama dengan ketiga manajemen fungsional lain, yaitu manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan juga manajemen sumber daya manusia. Menurut Russell dan Taylor tahun 2011, operasional merupakan inti teknikal yang berhubungan dengan ketiga manajemen fungsional lainnya untuk mendapatkan dana sebagai modal utama menjalankan proses produksi. Manajemen operasional menyediakan data produksi dan persediaan serta data kebutuhan dana produksi pada bagian keuangan untuk dicairkan sumber dana oleh keuangan. Pemasaran menyediakan informasi mengenai peramalan penjualan, permintaan, dan umpan balik pelanggan, serta informasi pengembangan produk dan promosi. Operasional memberikan informasi pada pemasaran mengenai ketersediaan produk atau jasa, perkiraan lead time, status pemesanan, serta jadwal pengiriman atau penyampaian. Untuk kebutuhan sumber daya manusia, operasional mengharapkan sumber daya manusia untuk mengadakan rekrutmen, melatih, mengevaluasi, dan memberikan penghargaan pada karyawan untuk membantu operasional juga. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pentingnya manajemen operasional, yang dimana yang pertama, manajemen operasional merupakan fungsi utama berbagai organisasi dan secara integral berhubungan dengan fungsi bisnis lain yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu dipelajari bagaimana orang mengorganisasi dirinya untuk melakukan berbagai usaha yang produktif. Yang kedua, manajemen operasional dipelajari untuk memahami bagaimana produk atau jasa dihasilkan. Fungsi produksi atau operasional ini merupakan bagian dari segmen masyarakat yang menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga, dengan memahami manajemen operasional dapat dipahami pula apa yang sebenarnya dikerjakan atau dilakukan oleh manajer. Keempat atau terakhir, manajemen operasional merupakan bagian terbesar dan termahal dalam organisasi. Persentase modal terbesar ada dalam fungsi operasional, demikian pula dengan penghasilan yang terbesar juga ada dalam fungsi operasional. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu teknologi pendukung. Dalam era digital saat ini, manajemen operasional sangat bergantung pada teknologi sebagai alat bantu utama. Salah satunya, teknologi utama yang mendukung ada beberapa macam, yaitu pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem informasi terpadu yang membantu mengelola seluruh proses bisnis perusahaan secara terkoordinasi. Yang kedua, manajemen rantai pasok atau Supply Chain Management atau SCM, membantu mengatur distribusi barang dari pemasok ke konsumen. Yang ketiga, yaitu sistem manajemen inventaris dan manufacturing execution system atau MIS, memungkinkan perusahaan untuk memantau stok barang dan proses produksi secara real time. Dan yang terakhir, teknologi Internet of Things atau IoT juga mulai banyak digunakan dalam memantau kondisi mesin atau lingkungan produksi melalui sensor pintar. Kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning digunakan untuk peramalan permintaan, penjadwalan produksi, dan analisis data besar atau big data agar pengambilan keputusan lebih tepat dan cepat. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen operasional.
Nah, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasi. Tujuan utama dari manajemen operasional adalah menciptakan proses produksi atau layanan yang berjalan seefisien mungkin. Hal ini berarti memaksimalkan hasil dengan sumber daya seminimal mungkin, seperti waktu, tenaga, bahan baku, dan biaya. Efisiensi tinggi untuk memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pemborosan, menekan biaya produksi, dan meningkatkan keuntungan. Nah, tujuan yang kedua yaitu menjamin kualitas produk dan layanan. Manajemen operasional bertanggung jawab memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Kualitas yang terjaga tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga mengurangi biaya akibat cacat produk atau komplain konsumen. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan operasi yang terorganisir dengan baik. Memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dengan kualitas produk yang baik dan harga yang bersaing. Kepuasan pelanggan yang tinggi akan berdampak pada loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif di perusahaan di pasar. Selanjutnya yaitu mengelola sumber daya secara optimal. Manajemen operasional bertujuan untuk menggunakan semua sumber daya perusahaan, baik manusia, mesin, material, maupun teknologi, secara efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa tidak ada kelebihan atau kekurangan sumber daya yang dapat mengganggu proses produksi. Tujuan yang selanjutnya yaitu menyesuaikan kapasitas produksi. Dengan permintaan pasar, kapasitas produksi harus seimbang dengan permintaan pelanggan. Manajemen operasional memastikan perencanaan produksi dilakukan dengan tepat agar tidak terjadi kelebihan produksi atau kekurangan stok yang dapat merugikan perusahaan. Tujuan yang selanjutnya yaitu mengurangi biaya operasional. Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, manajemen operasional dapat menurunkan biaya produksi melalui pengurangan limbah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan persediaan yang efisien. Materi selanjutnya adalah elemen-elemen produksi. Manajemen operasional memiliki berbagai elemen yang penting dan saling berhubungan dalam mengelola proses produksi dan kegiatan bisnis sehari-hari secara efisien. Elemen pertama adalah perencanaan operasi, yaitu proses menetapkan strategi, jadwal, dan target produksi. Selanjutnya adalah proses produksi itu sendiri, yaitu aktivitas mengubah input seperti bahan baku dan tenaga kerja menjadi output berupa barang atau jasa. Pengendalian kualitas juga merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Selain itu, manajemen persediaan bertugas mengatur ketersediaan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Dan juga terdapat elemen lain yang penting dalam proses manajemen operasional, yaitu pengelolaan rantai pasok yang mencakup pengaturan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga ke pelanggan. Penjadwalan produksi juga merupakan hal yang sangat vital untuk mengatur waktu dan urutan kerja di lini produksi. Pengelolaan kapasitas bertujuan menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Sedangkan manajemen pemeliharaan memastikan bahwa mesin dan peralatan produksi selalu dalam kondisi yang optimal. Terakhir, evaluasi kerja operasional dilakukan secara berkala untuk mengukur efisiensi, produktivitas, dan efektivitas seluruh proses guna melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Baik, itu saja dari saya.